Halo, bisa dengar suara saya ya? Kalau yang diminta buat unmute, silahkan dinyalakan audionya. Yang sudah diklik Pak Aris untuk unmute, silahkan di unmute ya. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, tolong yang saya klik ask to unmute, silahkan di unmute ya. Adit, diperbaiki mic-nya, Adit. Ya, kalau saya minta untuk unmute, silahkan di unmute. Udah ya. Good morning everyone. Morning. Oke, sehat semua hari ini ya? Alhamdulillah. Ya, very good. Sekali lagi saya ingatkan, we will have a midterm test. Kita akan midterm test next week, minggu depan. Jadi selama 6 days, 6 hari, minggu depan kalian akan diwajibkan mengikuti PTS for all subjects, semua mapel. So you need to prepare yourself. Kemudian PTS-nya kalian akan mengerjakan melalui Google Form. Dan saya informasikan supaya diingat-ingat, supaya dipahami. Kalian nanti mengerjakan Google Form-nya hanya bisa 1 kali saja. Jadi jangan coba-coba masuk Google Form terus ngetik nama hahaha atau ngetik nama www atau apa gitu terus kamu ngerjain terus nyari-nyari jawaban yang betul, habis itu kamu buka lagi linknya, kamu ngerjain lagi pakai nama kamu yang benar dengan nyari jawaban yang udah tadi ya. Jangan lakukan seperti itu. Jadi kamu harus kerjakan seperti kamu ujian offline. Jadi kamu belajar dulu, kamu kerjakan sesuai yang kamu pelajari, percaya diri sendiri karena nanti waktunya dibatasi juga. Respon yang diterima adalah respon yang pertama. Sekali lagi, respon yang diterima adalah respon atau jawaban yang pertama ya. PTS yang membuat soal Bapak Ibu Guru nanti 1 hari 2 mapel. Jadwal sudah di-share oleh wali kelas ya? Sudah di-share apa belum? Ya. Ya, oke. Ya, kalau jadwal sudah di-share, kamu bisa mengira-ngira ya, kapan harus belajar mapel apa, seperti itu. Kemudian siapkan peralatannya, peralatan kamu, HP kamu, kemudian akun Google-nya juga disiapkan, jangan sampai ketika mau mengerjakan ada kendala, seperti itu ya. Nah, untuk bahasa Inggris nanti kita PTS-nya 2 chapter. Chapter yang kemarin, yang chapter 1 yang kamu sudah ulangan itu, yang mengenai, apa kemarin chapter 1 ya? Ucapan. Apa chapter 1? Congratulations. Ya, ucapan selamat. Kemudian memberikan harapan, memberikan doa.
Nah, sekarang di chapter 2, kemarin sudah saya sudah saya jelaskan beberapa. Bisa dilihat di screen kalian ya. Ini sama dengan handout kamu. Nah, di chapter 2 kita belajar mengucapkan maksud dan tujuan untuk melakukan suatu tindakan ini. Setuju dan tidak setuju serta meresponnya. Jadi kita akan belajar, saya sudah 2 minggu lalu sudah menjelaskan kita akan belajar menggunakan conjunction, kata hubung in order to, so that, dan to. Semua artinya sama, supaya, artinya agar. Nah, kemudian kemarin saya sudah jelaskan juga penggunaannya. Sekarang langsung saja ke bagian how to construct the sentences. How to construct, kita belajar membuat kalimatnya. Dibagi dua ya, conjunction itu. Yang pertama, kalau conjunctionnya menggunakan in order to atau to, jadi in order to itu penggunaannya sama. In order to atau to itu sama. Kemudian kalau in order to atau to itu diikuti, sudah terlihat di handout kamu yang sudah kamu print itu tak kotak itu ya. Kalau in order to atau to dia diikuti infinitif atau be. Milih salah satu. Kalau sudah infinitif jangan pakai be. Kalau sudah be jangan pakai infinitif. Infinitif itu apa sih? Kata dasar. Nah, walk, play, learn, study, say, sing. Nah, itu infinitif. Contoh kalimatnya, example. Di sini saya tuliskan, saya berikan contoh. Wash your hands with soap to kill the bacteria. Wash your hands. Cuci tanganmu dengan sabun. Tuh, conjunctionnya tuh. Untuk to kill the bacteria. Atau Nadia is wearing a jacket in order to get warm. Ini bacanya jacket. Kalau mau nonton bioskop beli tiket. Bukan jaket, bukan tiket. Ini bacanya jacket. Mau nonton bioskop beli tiket. Nadia menggunakan jaket in order to get warm. Nadia menggunakan jaket supaya menjadi hangat. Di sini ada to, di sini ada in order to. Kalau to tadi diikuti kill, membunuh, membasmi. Kalau in order to yang bentuk yang di contoh kedua pakai get. Kill, get itu kata dasar, memenuhi formula. In order to atau to diikuti dengan infinitif atau be. Nanti kalau yang pakai be berarti tidak pakai infinitif. Nanti ada contohnya lagi. Itu tipe 1. Tipe 1 itu konjungsinya di tengah. Berarti menggabungkan klausa 1 dengan sebuah phrase atau frase. Sekarang gimana? Bisa nggak sih konjungsinya taruh depan? Bisa. Untuk in order sama to bisa dibawa ke depan. Kalau konjungsinya di depan, itu masuknya type 2. In order to get the best result, in order to bawa ke depan, get the best result, you need to study hard. Supaya mendapat hasil yang the best, kamu perlu belajar sungguh-sungguh. In ordernya dibawa ke depan. Setelah in order itu kamu mendapat kata get. Get itu kata dasar atau infinitif. Kalau mau pakai to, boleh. To-nya bawa ke depan. To be a successful person, we must work hard, we must work and pray hard. Ini contoh yang pakai be. Tidak ada kata dasarnya. Kalau tidak pakai kata dasar, dia pakai be. To be. Untuk menjadi orang yang successful. Mas ada annotation. Ya.
Sorry ya, tadi anotasinya belum dihilangkan. To be a successful person, untuk menjadi orang yang successful, we must work hard, we must work and pray hard. Untuk menjadi orang yang successful, kamu atau kita harus bekerja dan berdoa secara sungguh-sungguh. In order to dan to bisa di depan, jadi tipe 2, bisa di tengah-tengah, jadi tipe 1. Intinya, in order to atau to diikuti kata dasar atau be. Milih salah satu. Kemudian, sekarang kalau pakai so that. Ini baru aja ya. Bentar. Gimana? Oh iya, ya. Thank you. Sekarang bedanya kalau so that dia letaknya itu harus di tengah-tengah. Kalau tadi in order to dan to itu bisa di depan, bisa di tengah. Sekarang so that itu hanya di tengah-tengah. Kemudian kalau in order to dan to tadi langsung diikuti dengan infinitif, langsung kata dasar. Setelah to langsung kata dasar, setelah to langsung kata dasar. Setelah to kata dasar lagi, setelah to pakai be, nggak pakai kata dasar. Sekarang kalau so that, dia harus diikuti dengan klausa baru atau new clause. So that atau that letaknya di tengah. Kalau ini so that letaknya harus di tengah. Kemudian setelah so that atau that, kamu butuh new clause, klausa baru. Di mana klausa baru itu harus diawali dengan subject, diikuti dengan predicate, kemudian diikuti boleh pakai objek, boleh pakai adverb, ya, boleh pakai keterangan. Nah, predicate-nya tadi kan so that diikuti new clause. New clause itu harus terdiri dari subjek, predicate, dan objek, ya, atau adverb. Nah, predicate-nya bisa berupa verb. Verb itu apa sih? Kata dasar, sama kayak infinitif tadi. Cuma ini dia butuh verb. Predicate diikuti verb atau models. Models itu kayak can, may, must, should, ya, itu namanya model. Supaya lebih jelas, kita lihat di contohnya. Nah, kalau kamu lihat di handout kamu atau di screen, di sini so that letaknya di tengah. Semuanya di tengah. So that atau that. Contoh, I need to leave soon so that I can catch the bus home. Di sini ada klausa 1. Ini klausa 1. Kemudian koma, terus so that. Nah, di sini I can catch the bus home. Ini klausa baru atau klausa 2. Kalau kamu lihat sesuai di rumusnya, di sini I can catch the bus home diawali dengan subjek. Kemudian predicate-nya berupa can, model, baru diikuti verb, kemudian adverb-nya. Kalau diterjemahkan, saya harus leave soon, saya harus segera pergi, sehingga so that saya bisa apa ini? Catch bahasa Indonesianya apa ya? Saya bisa mendapat bis menuju rumah. Jadi sayanya ada 2. Di depan ada I, setelah so that pakai I. Contoh lagi, we need to be hurry so that we will not miss our flight to London. We need to be hurry. Clause 1. Ada we, subjeknya we. Kemudian dihubungkan dengan so that. Nah, ini clause yang kedua. We will not miss our flight to London. Ya, ini ada we lagi. Nah, subjeknya keluar lagi. Jadi subjek yang di depan, kalau diikuti so that, subjeknya keluar lagi setelah kata hubung so that. Kita harus buru-buru. We need to be hurry. Kita harus buru-buru. Sehingga so that kita tidak akan ketinggalan flight to London. Kita tidak akan ketinggalan pesawat ke
London. We-nya ada 2. One more example. You have to put a marks on. You di sini subjeknya. Di sini dia klausa 1. You ada di depan. You have to put a mask on. So that you ada lagi di sini. Muncul lagi kan? Nah, ini subjeknya keluar lagi dia setelah so that. You don't get easily infected by some viruses. Di sini, you don't get easily infected by some viruses, clause baru atau clause 2, di mana subjeknya you, karena di depan tadi subjeknya you. Kalau diterjemahkan, you have to put a mask on. Kamu tuh harus pakai masker. So that, sehingga you don't get easily, kamu tidak akan easily infected, tidak akan dengan mudah terinfeksi oleh beberapa viruses. Seperti itu. Nek, kamu lihat lagi, so that ada 2 subjek. Subjek di depan dan subjek di tengah setelah so that. Tapi kalau in order to atau to, subjeknya cuma 1. Biasanya di depan. Subjeknya cuma 1. Kalau tadi ini, wash your hands. Your hands. Kemudian ini Nadia. Nadianya keluar cuma 1 kali. Ini you. You-nya keluar cuma 1 kali. Ini we. We-nya keluar cuma 1 kali. In order to dan to bisa di depan, bisa di tengah. Tergantung kalimatnya. Supaya lebih jelas lagi, the following table shows the difference in using the conjunctions above. Menunjukkan ke kamu perbedaan dari tadi penggunaan in order to dan to. Kita punya clause. Clause bunyinya John studies hard. Kita punya clause 1. John studies hard. John belajar sungguh-sungguh, bekerja keras. Kalau digabungan pakai to, tadi to butuh infinitif. Maka di sini jadi frase baru. Ini infinitifnya. John studies hard to pass the exam. John belajar sungguh-sungguh untuk melewati atau mengikuti ujian. Pakai infinitif. John-nya nggak keluar lagi di sini, toh. John-nya cuma di depan saja. Kalau mau pakai in order to mbak itu sama sebenarnya. John studies hard in order to be smart. Tadi saya bilang in order to dan to pakai, kalau nggak pakai infinitif pakai be. Kalau be biasanya diikuti dengan adjective. Smart itu adjective. Smart, ya, clever, tall, rich, poor, beautiful itu adjective. Apa itu adjective? Kata kata sifat. Nah, biasanya dulu di kelas gitu toh, kamu tuh mengikuti kata-kata saya terus terjerumus kan. Makanya please trust yourself. Adjective itu kata sifat. John belajar sungguh-sungguh supaya be smart, menjadi pandai. Di sini pakai be, karena nggak ada infinitif. Bandingkan, ini masih John lagi kalau pakai so that. John studies hard so that he will pass the next exam. John-nya keluar lagi. Di sini ada John, di sini juga ada John. Cuma di sini John-nya berubah menjadi pronoun he. John studies hard so that he will pass the next exam. Subjeknya ada 2. Kalau yang pertama subjeknya John, di sini John berubah jadi pronoun he, karena John itu laki cuma 1. Misalkan di sini tak kasih apa? Misalkan Yulia, misalkan Yulia studies hard so that di sini pronounnya jadi she. Yeah, very good. Kalau di sini Yulia, di sini she. Udah mudeng ya, bedanya itu saja. Kalau to dan in order tuh dia diikuti dengan infinitif atau be, kalau so that diikuti dengan klausa baru. Kalau klausa baru harus diawali dengan subjeknya, begitu ya. Kemudian selanjutnya,
Nah, kalau tadi kan memberitahu, menyatakan tujuan. John, kenapa sih study hard? Oh, John tujuannya untuk mengikuti ujian. Nah, sekarang kalau ada orang yang ngasih tahu, masuk tiba-tiba ngomong ya, biasanya ada yang bertanya dulu. Kalau kamu tadi sudah belajar memberitahu, sekarang kamu belajar minta tahu atau bertanya. Asking for intention or purpose of doing something. Asking berarti bertanya yang menanyakan intention, tujuan dari melakukan sesuatu. Nah, cara bertanya ada dua cara. Yang pertama pakai what for do atau what for does. What for do atau what for does. Kamu mungkin masih ingat kalau do berarti di sini milih salah satu. Kalau udah do jangan does. Disesuaikan dengan subjeknya. Berarti what for do digunakan kalau subjeknya I, you, terus We they. be, very We good. they. Yes. We they. Apalagi bentuk? Bentuk? Jamak. Iya, very good. Bentuk jamak. Berarti nanti Jamak. setelah what for do, milih salah satu dari ini. Nah, kalau mau pakai does, what for does, berarti subjeknya berupa siapa saja? Ya, very good. She. Siapa lagi? It. It. Iya, apalagi kalau ada bentuk jamak berarti di sini lawannya bentuk Tunggal. iya, bentuk Tunggal. ya. Di sini berarti nanti what for does, pilih satu. What for does he? What for does she? What for does it? What for does Marisa? What for does Sora? What for does Destina? What for does Amelia? Tapi kalau di sini titik-titiknya tak ganti Amelia and Destina, berarti pakainya dua padas. Kalau di sini subjeknya tak ganti Amelia and Destina, berarti pakai dua padas. Kenapa? Amelia, Destina. Berapa jumlahnya? Dua. Nggak peduli dua, tapi lebih dari satu. Itu masuknya bentuk jamak. Jadi nanti pakainya what for do Amelia and Destina. Nah, diikuti dengan actionnya apa? Contoh, di sini ada dua orang cakap-cakap. Yang perempuan bilang, what for do? Kenapa pakai do? Karena di sini subjeknya we. What for do we need to eat enough vegetables? Buat apa sih? Kanggo ngapa sih? Gitu ya, bahasa ngapa? Kanggo ngapa sih? What for do? Kanggo ngapa sih? We need to eat enough vegetables. Dheweke kudu mangan vegetable enough, vegetable banyak-banyak, cukup dengan cukup. Oh, dijawab tadi yang udah kamu pelajari. We need to eat enough vegetables. Kita makan vegetables. Vegetables itu ya ada kangkung, carrot, spinach, ya, cabbage, itu vegetables. To stay. Nah, ini pakai conjunction to. Kalau to tadi diikuti dengan infinitive. Ngapain sih kita harus makan enough vegetables? Kita makan enough vegetable untuk stay healthy, tetap sehat. Gitu. Kalau misalkan di sini tak ganti Rina misalkan. Pertanyaannya bunyinya gimana? What for does? Very good. What for does Rina need to eat enough vegetables? Jawabannya jadi Rina need. ya. Need. Pakai S. Ingat simple present tense. Kalau he, she, it bentuk tunggal, kata kerjanya dikasih S. Loh, yang ini tadi S-nya di mana?
S-nya ikut kan ikut di das kan. Kalau di depan kamu kasih S, belakang kasih S, jawabannya kasih S. Kok iri nek ra buka IS. Iki buka IS, iki ra buka S. We need to eat enough. Apa Rina? Needs. Jadinya Rina needs to eat enough vegetables to stay healthy. Itu kalau pakai what for do atau what for does. Selain itu bisa pakai what should titik-titik for. Contohnya, conversation between a mom and her son. Ibunya tanya ke anaknya, ngecek ya, ngasih biasanya kalau nasihati itu bisa lewat pertanyaan. We should anaknya tanya dulu. Salah, sorry. Anaknya tanya dulu. Mami, what should we have breakfast for? Mami, Mama Ke, what should we have breakfast for? Kenapa sih kita harus makan pagi atau untuk apa sih sarapan itu, ngapain sih kita dadak sarapan gitu ya. Nah, ibunya jawab, di sini pakai so that. So that-nya pasti di tengah. Kalau pakai so that, maka harus ada dua subjek. Subjeknya kalau tadi pertanyaannya we, maka jawabannya harus we. Kalau pakai that, so that itu subjeknya keluar dua kali. Keluar di depan sama keluar di belakang. Ibunya jawab, Bu E, ngopo to dadak dhewek iki kudu sarapan. Ibunya jawab, we should have breakfast, kita tuh harus makan sarapan, so that sehingga we have enough energy during the day. Kita itu loh harus sarapan supaya sehingga kita punya energi enough untuk menjalani hari-hari. Seperti itu ya. Nanti dibaca-baca lagi. Mungkin kalau penjelasan saya terlalu cepat bisa tanya lewat Telegram atau dibaca-baca lagi nek kamu menemukan kejanggalan. Langsung ke activity 2. Saya kasih contoh beberapa saja ya. Nanti kamu lanjutkan sendiri. Di activity 2 apa yang harus kamu lakukan? Challenge your comprehension by doing the following exercises. Jadi di activity itu ada beberapa exercises nanti kamu kerjakan. Contoh exercise 2, sekali lagi kalau mengerjakan soal, mau menjawab soal, jangan kepedean, jangan buru-buru, please. Note in your mind, dieling-eling, taruh itu di otak kalian ya. Baca direction-nya. Walaupun kamu lihat, olah nek koyo ngene iki mesti kon ngene lho, mesti kon ngisi. Ora mesti. Ya. Beberapa anak salah mengerjakan atau salah jawab eman-eman nilainya karena dia terlalu pede atau buru-buru. Jadi sebelum mengerjakan itu pasti di depan ada direction atau petunjuk soal, baca dulu. Di exercise 1 kamu suruh apa? Kamu suruh complete the following sentences using appropriate conjunctions in the brackets. Kamu disuruh complete melengkapi kalimat menggunakan conjunction yang appropriate, yang sesuai, tinggal milih dari dalam brackets, dari dalam kurung. Contoh, he waited at the corner. Titik-titik, see his friend. Di sini ada subjek he. Loh, he-nya nggak keluar lagi ya di sini. Nah, terus di sini langsung apa? Langsung infinitif. Langsung kata dasar, berarti saya harus milih to. Sudah itu ojo mengiso nggarap tok, kamu juga harus tahu artinya. Artinya gimana? Dia, he waited at the corner to see his friends. Dia menunggu di pojokan untuk to see his friends, menemui temannya. Jadi pakai to karena di sini tidak ada subjek lagi. Contoh lagi nomor 1. Concentrate on your exercise, bla bla bla, make any mistakes. Nah, di sini tidak ada subjeknya. Berarti pilihannya kalau enggak to ya in order to. Tapi kita lihat lagi. Seperti tadi saya bilang, kamu bisa nggarap saja, bisa menentukan so that atau bisa menentukan to.
in order to, itu belum cukup. Kamu harus tahu artinya. Karena kalau kayak gini, di sini nggak ada subjeknya. Oh, berarti saya pakai in order to atau to loh. Padahal di sini yang disediakan in order to dan to loh. Sama aja. Maka cara membedakannya kamu harus tahu konteks. Tahu maknanya. Concentrate on your exercise. Berkonsentrasilah pada latihanmu. Titik-titik membuat kesalahan. Berarti enaknya di sini dikasih positif atau negatif? Pakai to atau in order not to? In order not to. In order not to. Very good. Di sini kasih in order not to yang ini. Berkonsentrasilah pada exercise-mu supaya tidak membuat atau tidak ada kesalahan. Nah, nomor 2. He exercise regularly. Titik-titik be overweight. Di sini pakai be. Berarti kira-kira nanti kamu butuhnya so that apa in order to pakai to? Pakai yang depan So apa that. belakang? So that. Kenapa so that? Wong di sini nggak ada subjeknya. So that dipakai kalau he di sini keluar lagi. Karena di sini nggak ada he, berarti dia butuh in order not to. Nanti dilanjutkan sendiri ya, latihannya seperti itu. Ini exercise pertama. Kemudian exercise yang kedua. Baca lagi direction-nya. Complete the following sentences using appropriate to plus verb. Kamu diminta ngasih to tambahi verb. You can choose, kamu bisa milih verbnya di dalam box ini. Contoh, I took the taxi, titik-titik, home on time. Jadi semuanya nanti pakai to. Kamu di sini, di titik-titiknya ini tinggal milih verb yang ada di kotak itu ya. Nanti silakan dikerjakan sendiri. Kemudian di exercise 3, change the sentences you have done in exercise 2. Ubahlah kalimat yang sudah kamu kerjakan di exercise 2. Berarti kamu kerjakan dulu exercise 2 ini. Dilengkapi dulu. Exercise 2 dilengkapi dari kata-kata yang ada di kotak. Kemudian change, diubah ke bentuk so that plus can atau so that ditambah cannot. Dilatih sendiri. Kalau nggak mudeng boleh tanya. Kemudian satu lagi ya, agak overtime is okay. Kalau sudah bisa menggunakan, memberitahu, menyatakan, dan menanyakan memakai tujuan, satu lagi yang kita pakai buat PTS, ekspresi tentang agreement dan disagreement. Agreement itu persetujuan. Disagreement itu tidak setuju. Berarti akan ada suatu hal atau akan ada suatu opini, suatu pernyataan, kamu berlatih memberi persetujuan dan tidak persetujuan. Nah, contohnya bagaimana? Kalau mau mengungkapkan sesuatu yang kamu setuju, kamu bisa gunakan ekspresi yang sudah saya berikan banyak sekali. Nah, misalkan temanmu bilang, yuk nanti malam itu yuk, nanti sore kita main sepedaan yuk. Kamu setuju? Kamu jawab, that's so true. Absolutely, exactly, definitely. Berarti kamu setuju. Kalau kamu setuju, kamu bisa pilih salah satu. Kalau kamu tidak setuju, ini contohnya, kamu baca sendiri, dihafalkan. Hati-hati ketika ada kata I wish I could agree. Aku berharap aku bisa setuju. Nah, aku berharap aku bisa setuju. Berarti dia tidak setuju. Hati-hati. Sorry nganu yo, pit-pitan yo. No way. Moh. Sorry pit-pitan yo. I wish I could agree. Sakjane sih pengen. Nah, berarti dia enggak pengen. Itu loh, kita tuh tugasnya banyak banget ya. Bikin sebel ya. I totally disagree, enggak setuju ah.
itu apa namanya di pojokan itu lah ada hantu. It's nonsense. Ngapus ya, ora setuju ah. It's nonsense. Dipilih sendiri, dibaca, dihafalkan, dimengerti, digunakan. Nah, kalau sudah kamu berlatih ke activity 4, exercise-nya dengan memilih apa ini ABCD di bawah itu ya. Kamu latih sendiri, berarti sudah. That's all ya, yang kita buat PTS berarti yang dipelajari halaman 1 sampai halaman 20. Kamu pelajari cara congratulation kemarin, kemudian yang terakhir ini. Oke, that's all for today. Saya harap yang sedikit ini bisa dimengerti, dipahami, digunakan, dipelajari, dilatih di rumah sendiri. If you get any difficulties, kalau ada yang mau ditanyakan, please jangan ragu-ragu, please feel free to contact me lewat Telegram atau lewat WA. Kalau ngirim tugas harus di Telegram, tapi kalau mau tanya mau apa, kok ketoknya di Telegram Bu Marisa online-nya setahun yang lalu misalkan, ya boleh di WA gitu ya. Oke. Saya rasa itu saja for today. Thank you for today. Please be prepared for the next week's midterm test. Disiapkan midterm testnya, semua mapel 11 mapel dipelajari. Jaga kesehatan. I hope you and me and all of us will always be healthy. Ya, tetap belajar, tetap jadi siswa SMP Negeri 2 Banjarnegara yang patut dibanggakan. Oke? I'll see you next 2 weeks. And thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can leave now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf sebentar. Jangan leave dulu. Akan ada pengumuman dari sekolah. Jangan leave dulu. Thank you. Ya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini Bu Ida ingin menyampaikan pengumuman kepada kalian. Besok hari Jumat pembelajaran IPA, jatahnya harusnya Bu Irin bergantian, namun saya sudah konfirmasi ke Bu Irin karena kebetulan materi pembelajaran Bu Ida sudah selesai untuk listrik statis. Saya mohon kerelaan kalian agar nanti pengolahan nilai di semester 1 ini berjalan dengan baik, maka kamu harus tetap melakukan ulangan harian. Ya. Untuk itu mohon kalian belajar dengan baik semua materi yang sudah Bu Ida sampaikan, baik dari daringnya, kemudian dari terstrukturnya, maupun yang ada di buku pendalaman materi kalian. Dibaca nanti malam karena besok kamu harus tempur untuk ulangan harian. Untuk itu jam pertama besok tidak Zoom, tetapi langsung akan Bu Ida kirim melalui form untuk ulangan harian fisika semester 1 ini. Yang kedua, nanti insya Allah juga Bu Ida akan kirimkan satu tugas praktek tentang mempraktekkan timbulnya muatan listrik dengan alat sederhana yang ada di rumah kalian, karena nggak mungkin kamu ke sekolah. Biasanya sekolah menyediakan ya, kamu praktek di rumah tapi bisa. Karena bahannya sangat sederhana dan itu kamu pasti bisa mencarinya. Nanti tak kirim lewat WA, kemudian kamu kerjakan yang tugas praktek itu, lakukan nanti tak tunggu 2 minggu, enggak apa-apa lah ya. Tugas praktekmu tak beri waktu 2 minggu untuk dilakukan karena kamu tugasnya cukup banyak juga. Setelah itu yang tugas praktikum itu kamu tulis ulang ya. Beda nanti kirim tulisan catatan form atau format. Kemudian kamu nanti tulis ulang di folio ya, ditulis di folio, ditiru aja tulisan saya urutannya, tinggal menyalin gitu ya, tinggal menyalin. Kemudian kalian hanya mengisi tabel-tabel yang perlu kamu isi. Kemudian kamu isi kesimpulan hasil praktek kalian, kemudian kamu isi pertanyaan-pertanyaan saya. Setelah selesai, kamu ketika melakukan eksperimen itu, minta tolong teman, adik, atau siapa untuk memfotonya. Jadi kamu benar-benar melakukan kegiatan itu, kamu foto, kamu kirimkan ke saya,
hasil tulisan yang ada di folio sama foto kegiatan kalian. Ya, sekali lagi itu pengumuman Bu Ida. Yang pertama besok ulangan harian. Kemudian untuk tugas terstruktur tetap nanti Bu Irin akan memberikan tugas strukturnya lewat WA oleh Bu Irin biologinya. Untuk tugas saya yang praktikum karena bisa dilaksanakan selama 2 minggu, ada tinggal waktu yang cukup panjang, silahkan kamu lakukan di sela-sela tugas yang banyak, tapi kamu cari waktu yang itu bisa kamu lakukan. Ya. Alat dan bahan nanti kamu baca aja, ya, sangat sederhana dan sangat mudah sekali. Itu aja pengumuman Bu Ida, mudah-mudahan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga nilainya tidak mengecewakan walaupun belajar di rumah. Kemudian Bu Ida ingatkan sekali lagi, maaf Bu Ida harusnya hari ini mau menyampaikan anak-anak yang masih sangat pemalas ya, karena tugas mandiri masih kosong, belum dikumpulkan. Kemudian juga tugas terstruktur yang harusnya sudah 3 kali juga masih ada yang belum ikut. Ya. Silakan dibuka linknya lagi yang masih merasa dirinya, belum melakukan hal itu, dinilai. Karena apa? Bu Ida tidak akan segan untuk mengkosongkan nilai IPA ketika memang kamu tidak ada nilai yang masuk ke saya. Tidak ada alasan. Karena jangan alasan tidak punya kuota, pasti punya. HP tidak punya, pasti punya. Karena apa? Kelas 9 tak tegaskan seperti ini, ketika kamu kelas 8 sudah pernah ada pembelajaran ulangan dengan menggunakan HP. Berarti kan semuanya punya HP. Tidak ada alasan untuk tidak ada. Kalau kamu cari waktu, pasti ada. Gitu ya. Yang jelas saya yakin kelas 9 ini bukan karena tidak punya HP, tidak punya kuota, karena kamu adalah tipe pemalas. Sekali lagi, tidak ingatkan, karena ini benar-benar dinilai, nilai kami itu hasilnya dari kalian mengumpulkan tugas, struktur, mengumpulkan tugas mandiri, ulangan harian, dan praktek itu ada nilai berdiri sendiri. Maka kalau kalian tidak mengumpulkan ini, kamu tidak ada nilai prakteknya. Nah, kalau tidak ada nilai prakteknya, yo harus meluluskan. Begitu ya. Jadi monggo saling ya. Kamu juga tetap belajar dengan baik, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, walaupun kondisi seperti ini. Dan Bu Ida pun akan melakukan semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk mendapatkan hasil yang kamu lakukan. Sekali lagi, anak-anak jangan mengeluh, karena ini usaha pemerintah juga luar biasa. Kalau yang namanya pembelajaran tidak bisa tatap muka, dengan kendala aneka macam pun, ya harus kita ikhlas menerimanya. Dengan jalan apa? Toh kamu bisa dengan cara WA, dengan cara Telegram juga ada. Ya. Tidak bisa pakai Zoom, ya suatu saat minta materinya boleh ya. Ada beberapa siswa, terima kasih, yang sudah intens, artinya karena tidak bisa Zoom, langsung lapor ke saya, Bu kirim saya materi. Alhamdulillah sudah bisa sampaikan ya. Artinya tak kirim juga materi itu ke grup kalian. Demikian anak-anak, terima kasih perhatiannya. Mohon sekali lagi kesadaran kalian sesadar-sadarnya, karena ini demi masa depan kalian. Apapun yang terjadi, kamu harus ikhlas menjalaninya, dan belajarnya tidak setengah-setengah ya. Saya masih melihat anak-anak belum sungguh-sungguh belajar ya, karena masih banyak yang bermain ya. Walaupun saya tidak langsung melihat di depan kalian, tapi belum siap belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan aneka alasan lah, yang katanya nggak jelas, yang katanya nggak ini. Kalau tadi saya melihat Bu Marisa menjelaskan tuh sangat jelas. Sangat jelas. Kalau kamu fokus belajarnya. Bu Ida yang cuma lewat di sampingnya aja, kalau seandainya belajar lagi mesti pintar. Karena Bu Marisa menjelaskannya itu terlalu amat sangat jelas. Satu-satu dilingkari itu luar biasa. Saya belum pernah mendapatkan guru yang seperti Bu Marisa. Saya tidak ngalem di depan orangnya karena saya melihat sendiri, ya. Dengan detail, dengan contoh yang konkret. Nek nganti kamu tidak bisa tuh amat sangat kebangetan gitu seperti itu ya. Gurunya sudah berupaya maksimal, nek muridnya nggak mau bermaksimal, ya tidak ada hasil maksimal. Jadi hasil maksimal itu diikuti semuanya. Gurunya maksimal, muridnya maksimal. Gurunya maksimal, muridnya lete-lete. Hasilnya no way. Tidak ada hasilnya. Atau muridnya mempeng, gurunya orang mulang, ya kamu tidak bisa. Jadi marilah bersama-sama kita capai hasil ini dengan maksimal bareng-bareng. Gurunya semangat, muridnya lebih semangat lagi. Insya Allah hasilnya sangat-sangat luar biasa. Demikian informasi dari Bu Ida. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses kelak walaupun kondisinya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat belajar. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Berarti besok Bu Ida nggak pakai Zoom ya. nggak pakai ya? Berarti jam keduanya Bu Safi pindah Ya, pakai Zoom. coba nanti tanyakan nih Pak. Maksudnya kalau ulangan di jam kedua mulai kan lebih Oke, enak. Zoomnya cepet.